warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid Darussalam GTA Cimanggis Depok yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima semua amalan ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, qiraah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan dan dimudahkan untuk mendapati bulan Ramadan berikutnya. Materi kita dari lanjutan bedah buku Latai'as Shifa'ul Kakarib. Materi kita kali ini dengan tema dipaksa minum obat. Ya, dipaksa minum obat. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, apa hukum seseorang yang sakit ketika dipaksa oleh seorang dokter, terapis, atau herbalis untuk mengkonsumsi obat, atau dipaksa untuk melakukan satu terapi? Telah berselisih pendapat dari para ulama, dari sikap para pengobat, baik dokter, terapis, ataupun herbalis. Dan selisih pendapat ini tergantung dari kondisi si sakit, jenis penyakit yang diderita, dari ringannya, sedangnya, atau beratnya. Dan jikalau orang yang sakit dikhawatirkan penyakitnya tersebut akan menyebabkan malapetaka, kematian, atau penyakit yang lebih parah, fala syai' ala tabib fi ikrahi al-marid ala tanawulid dawa alladhi yaqih dhalika walau bighalabati dhann. Jika kondisinya seperti ini, kondisi yang mengkhawatirkan si sakit, maka kondisi si pengobat atau dokternya atau terapisnya boleh memaksakan si sakit untuk mengkonsumsi obat. Untuk mengkonsumsi obat atau melakukan satu terapi yang secara atau menurut prasangka kuat para pengobat, cara ini adalah cara yang tepat untuk menjaga si sakit dari penyakit yang lebih parah atau penyakit yang akan membawa dia kepada kematian. Ini diantara pendapat. Nah, dan bisa jadi memaksa si sakit untuk melakukan satu terapi atau mengkonsumsi obat, bisa jadi hukumnya memaksa dia wajib. Seandainya apa? Seandainya tidak dilakukan pengobatan, akan membawa malapetaka bagi si sakit. Nah, ini masuk dalam kategori membantu si sakit dari perkara menjerumuskan diri pada malapetaka, terbunuhnya jiwa dia, sehingga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah Anda membunuh diri Anda. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah atas kalian itu, Allah pada diri kalian itu
sangatlah sayang. Sangatlah sayang. Nah, kalau niatnya dia nggak berobat, niatnya membunuh diri, niatnya mencelakakan diri, maka ini termasuk niat yang tidak baik pada si sakit. Pada si sakit. Ada pernah ketika didapati ada seorang lelaki yang berjihad fisabilillah bersama Nabi SAW. Kemudian lelaki ini didapati meninggal dan sahabat yang lain mengatakan dia telah syahid. Ternyata Nabi berkata lain. Sesungguhnya dia meninggal bukan karena jihad, tapi dia meninggal karena nggak sabar dengan sakitnya, kemudian dia bunuh diri. Ini nggak boleh. Berarti dia termasuk bunuh diri. Nggak sabar dengan sakitnya, membunuh dirinya. Ya, man qatala nafsah udziba bihi. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan, barang siapa membunuh dirinya, ya, au bisyai'in, dengan sesuatu, udziba bihi, ya, bil makna, maka dia disiksa dengannya. Misalkan ada orang teroris, mereka melakukan bom bunuh diri, ini nggak boleh. Maka ketika di yaumul qiyamah, dia disiksa sebagaimana dia membunuh diri dia sendiri. Berarti diledakkan diri dia, dihidupkan lagi oleh Allah. Diledakkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghunus dengan pedang, menusuk dirinya sendiri. Ada wanita misalkan bunuh diri, wanita bunuh diri mengiris arterinya di tangannya, kemudian dia meninggal, sama. Di yaumul qiyamah, dia akan dibangkitkan, dan kemudian demikian dia bunuh dirinya dia sendiri, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan lagi, diiris lagi, terus. Yang mereka mengkonsumsi racun untuk bunuh diri, sama. Demikian. Kondisinya, di yaumul qiyamah, minum racun, mati. Dihidupkan lagi oleh Allah, minum racun, mati. Begitu pula mereka ada yang menjatuhkan dirinya, atau mengikat lehernya dengan tali, di yaumul qiyamah. Demikian kondisi mereka. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nyawa, Allah memberikan dia kesehatan, maka amanah untuk menjaga sehat, amanah untuk menjaga nyawa ini. Makanya nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya di padang mahsyar. Inna awwala ma yus'alu anhu al-abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya nanti di hari kiamat, di antaranya adalah alam nusihha laka jismak. Bukankah telah kujadikan pada diri kalian tubuh yang sehat? Tubuh kita sehat. Kalau kita sakit, kita juga dihisap. Kenapa kita sakit? Dihisap oleh Allah. Ya, kenapa kita sakit? Gara-gara makanan, gara-gara kurang tidur, gara-gara makan uang haram, gara-gara melakukan ritual kesyirikan, kemudian sakit. Ini semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nurwika minal ma'il barid, dan bukankah telah kujadikan pada kalian air dingin yang menyegarkan? Dihisap. Allah juga berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan di kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang apa? Kenikmatan. Termasuk kata Ibnu Qayyim, nikmat sehat kita akan ditanya. Nikmat sehat kita akan ditanya. Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Enggak boleh kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya, mencelakakan diri kita pada penyakit, mencelakakan diri kita pada kematian. Seperti kalau kita tanya, apa hukum asalnya makan? Hukum asalnya makan apa? Mubah. Ada saatnya hukum asal makan itu wajib. Bahkan makan bangkai bisa wajib. Anda misalkan di tengah hutan, atau katakan Anda di padang pasir, lebih parah lagi. Anda kehausan, Anda kelaparan. Di padang pasir, Anda menemukan bangkai kambing. Ya, apa hukumnya makan bangkai kambing? Kalau Anda lagi nggak ada darurat, ya Anda bakal jijik. Tapi kalau Anda sudah kelaparan, ya Anda di tengah padang pasir, lapar, namanya bangkai,
bakal kayak kambing guling. Enak. Dan bahkan makan bangkai ini hukumnya bisa wajib. Kenapa? Kalau Anda nggak makan, Anda bisa meninggal. Hukumnya bisa wajib. Tapi apa? Ad-darurah tubihu al-mahdhurah wad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Ada syaratnya. Kapan Anda boleh makan bangkai? Ketika darurat. Hanya ketika darurat saja. Kedua, ketika dosis diperlukan. Dosis apa? Dosis darurat. Ketika daruratnya sudah habis, ya selesai. Jangan satu bangkai kambing dihabisin sendiri. Cukup makan bangkai kambing seperlunya. Bangkai itu nggak harus busuk. Baru mati, matinya mati dia juga kelaparan kambingnya, nggak disembelih, itu sudah bangkai. Nah, karena daruratnya, jadinya apa? Jadi wajib. Nah, ada saatnya Anda makan makanan yang halal jadi makruh. Contoh, ya, ketika makan makanan yang halal jadi makruh. Ya, contohnya Anda mengkonsumsi pantangan makanan Anda. Anda mengkonsumsi ya makanan pantangan Anda. Ya, ini bisa jadi makruh. Kalau pantangan itu semakin memperparah kondisi Anda. Ya, misalkan Anda punya penyakit kencing manis. Punya penyakit kencing manis. Hukum asalnya makan nasi mubah. Tapi ini punya kencing manis, makan nasi sekali makan 3 piring. Minum es teh 1 termos. Ya, semakin menjerumuskan diri pada pantangan. Ini makruh. Tapi kalau niatnya bunuh diri, bisa jadi haram. Udah saya bosan dengan kencing manis. Gara-gara kencing manis saya jadi na'udzubillah laki-laki yang tidak punya kekuatan sama istrinya. Gara-gara kencing manis saya punya gangren, luka susah sembuh. Na'udzubillah. Ya, gara-gara kencing manis saraf-saraf lemah, hafalan lemah, mata kabur, telinga berdenging. Gara-gara kencing manis badan saya habis. Mending saya makan gula semuanya, mending saya makan makanan karena kencing manis sifatnya yang ada panas, ada dinginnya kencing manis. Karena sifat dia misalkan panas, saya hantam semua pantangannya sehingga saya cepat mati. Ini namanya bunuh diri. Wah, ini bisa jadi haram. Ya. Farahman rahimakumullah jami'an, kadang kita melalaikan pantangan. Coba Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sudah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan kalian jangan ikuti langkah setan. Dan kalian jangan ikuti langkah setan. Karena apa? Setan bagi kalian adalah musuh yang jelas. Nah, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala pertama, untuk Anda makan yang halal dan thayyib yang ada di muka bumi ini. Halal dan thayyib dari yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian Anda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti setan. Apa maksudnya? Maksudnya Anda makan yang halal dan thayyib, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan apa? Halal dan thayyib yang ada di muka bumi itu lebih banyak daripada makanan yang haram. Tapi manusia diganggu sama setan, dijebak. Yang sedikit dari yang haram ini dibisikin untuk gimana kalau nyicipi. Mencicipi. Ini langkah setan.
Kedua, ada juga di antara langkah setan, ada halal dan thayyib. Di antara langkah setan apa? Anda dibiarkan syahwat makan Anda loss. Itu langkah setan. Padahal setan musuh jelas bagi Anda. Kalau Anda makannya loss, rimnya blong, apa efeknya? Disebutkan Imam Al-Ghazali, hati Anda bakal keras. Kalau hati keras, hati kita bakal sakit. Kalau hati sakit nggak segera diobati, bakal jadi hati yang mati. Kenapa hati bisa keras? Kalau kita semakin banyak makan, darah kita bakal kental, kotor, pekat, hitam, jorok, belum baunya. Baunya sangat amis sekali gara-gara makan yang jorok. Ya, pernah kami melakukan terapi bekam pada orang yang mengkonsumsi khamr. Darahnya betul-betul baunya sangat tidak mengenakkan. Ya, termasuk orang yang banyak makan, darahnya, baunya gak enak, jorok, hitam, kental, pekat, kotor. Bayangkan ketika adzan berkumandang, setan larinya kemana ibu-ibu, bapak-bapak? Larinya ke tempat-tempat jorok. Di antaranya WC, water closet. Permisi, selain lari, setan ini juga apa? Kentut dengan suara keras, biar gak dengar suara adzan. Bayangin kalau darah Anda kental, pekat, hitam, jorok, baunya ndak enak, bakal jadi darah yang disenangi setan. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu lari di tubuh manusia melalui peredaran darah. Kalau peredaran darah Anda ini dipenuhi darah kotor, kental, hitam, jorok, bau, itu tempat disenangi setan. Dan sumbernya adalah jantung untuk memompa. Maka setan bertengger di jantung. Makanya orang yang banyak makan hatinya keras. Orang yang banyak makan gampang marah. Orang yang banyak makan gampang iri, hasad, dengki. Orang yang banyak makan disebutkan Ibnu Qayyim minimal 2 efek yang didapati. Minimal 2 efek terkait ketaatan kepada Allah. Efek pertama, kalau banyak makan, organ tubuh kita gampang didorong untuk menjatuhkan diri pada maksiat. Dan organ tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, makanya ada Ramadan. Ramadan itu madrasah iman takwa kita dan madrasah jasad dan tubuh kita. Di bulan Ramadan penyakit hati kita diobati. Seandainya nggak ada syariat Ramadan, niscaya hati kita bakal seperti hatinya Fir'aun. Sombong, iri, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Seandainya nggak ada puasa Ramadan, kita bakal jadi orang yang hatinya buruk dan busuk. Nah, dan di bulan Ramadan dosa-dosa digugurkan. Di bulan Ramadan madrasah jasad tubuh kita, racun dibuang. Ya, sumbatan-sumbatan dibuang. Sel tumor kanker dibunuh. Sel tua dilepas diganti sel yang muda. Darah jadi encer. Leukosit jadi naik. Darah lebih fresh. Darah lebih banyak oksigennya. Darah lebih tinggi nutrisinya. Darahnya lebih merah dan bersih. Itu di bulan Ramadan. Bayangin. Rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini bahan tadabbur. Berikutnya, jangan ikuti langkah setan terkait makan. Selain makan haram, makan banyak, makan juga terlalu sering, jangan. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, tanpa menisbatkan sunnah, karena ini perkara dunia makan, Nabi sehari seringnya hanya makan 2 kali. 1 dari 2 kali ini hanya mencukupkan diri dengan kurma. Anda jangan bilang sunnahnya makan sehari 2 kali. Jangan. Gak bisa dinisbatkan sunnah. Tapi kalau Anda contoh, tak mengapa. Memang Nabi SAW, makanan di zaman Nabi sedikit persediaannya. Nah, tapi kadang-kadang juga banyak. Tapi Nabi seringnya makan sehari hanya 2 kali. Ini bisa Anda aplikasikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ketika Anda sahur
seringnya kalau Anda mencontoh kebiasaan Nabi, Nabi seringnya sahurnya mencukupkan diri dengan kurma. Dari hadis Abi Hurairah, Anas bin Malik, riwayat Abi Daud disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, nikma sahurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma, kurma kering, bukan kurma basah, bukan kurma mentah, bukan kurma mengkel yang kuning atau marun, bukan kurma rutop yang seperti sawo, bukan kurma mentah yang warna hijau, tapi kurma kering. Kenapa? Kalorinya lebih tinggi, bertahan lebih lama dari ba'dal fajar sampai maghrib. Dan kedua kalinya Anda makan apa? Ketika buka puasa. Ini ajaib. Anda bisa praktekkan. Farahmanakumullah. Berikutnya, apa jebakan setan? Kita diperintah makan halal dan thayyib dan jangan ikuti langkah setan. Langkah setan berikutnya, ketika Anda sakit, Anda dijerumuskan dalam pantangan penyakit yang Anda alami. Anda punya kencing manis, dibisikin sama setan. Udah, makan aja. Penyakit hanya ada di laboratorium. Penyakit hanya ada di rumah sakit. Udah, yang penting makan, hidup sekali, jangan dibikin susah. Akhirnya dibisikin setan, makanan pantangannya diterjang. Ini termasuk apa? Bisikan setan. Contoh pula, disebutkan dalam kaidah ulama usul fiqh dan cocok dengan kaidah ilmu pengobatan, idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Contoh sekarang, Anda kena kencing manis, misalkan ada yang kena kencing manis, lihat sebabnya apa? Makanan, psikis, karena vaksin, kemudian darah kental, atau karena radiasi, atau karena ada infeksi pada pankreas, atau penyebab yang lainnya. Lihat, kalau ternyata kencing manis Anda karena psikis, gara-gara sedih, lihat tingkah laku suami, dan Anda nggak ada komunikasi, Anda nyimpen kesedihan. Tiba-tiba kena kencing manis. Syukur-syukur hanya kencing manis. Kadang ada yang sampai gagal ginjal. Nah, ada yang sebagiannya meninggal suaminya. Saking sayangnya suami istri. Meninggal suaminya, kurang dari 1 tahun, si istrinya kena kencing manis. Dan kena katarak diabetik. Anda tadaburi kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sedih. Berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih karena apa? Marah dan sedih. Marah kepada saudara Nabi Yusuf, sedih berpisah dengan Nabi Yusuf. Ditambah yang ketiga, panik dengan kondisi Nabi Yusuf. 3 sifat ini membuat Nabi Yakub matanya buta, memutih. Diteliti oleh dokter dan ahli laborat dari Mesir, ayat ini ada padanya hikmah. Ketika orang sedih, panik, takut, berkumpul 3 sifat ini jadi satu, dalam waktu yang panjang akan menyebabkan adrenalin naik, kortisol naik, histamin naik. Makanya tiba-tiba tensi naik, psikosomatik, susah tidur. Ya. Kemudian harusnya habis isya yang keluar serotonin hormonnya, tapi yang keluar adrenalin sama kortisol. Jadi nggak bisa tidur. Kemudian histamin naik. Jadinya apa? Nyeri-nyeri semua tubuh dia. Kemudian endorfin turun. Hormon kesenangan turun. Kemudian adrenalin turun. Insulin turun. Tadi kortisol, adrenalin naik. Insulin turun. Endorfin turun. Hormon kesenangan turun. Kemudian insulin turun, terjadilah apa? Gula darah naik. Terjadilah kencing manis. Berikutnya terjadilah katarak diabetik. Mata putih, buta, kena katarak gara-gara kencing manis. Hanya rahmanakumullah, jami'an barakallahu fikum. Makanya kita harus tahu sebab. Untuk mengobati penyakit harus tahu sebab. Sebabnya apa? Kalau sebabnya kencing manis karena sedih, walaupun dia minum obat kencing manis, geliben kelamit, disuntik insulin paginya 20, malamnya 40, minum obat herbal, daun insulin, ya,
dia terapi bekam, terapi fasdu, ya rajin donor darah, tetap kencing manisnya bakal apa? Bertengger pada tubuh dia. Kenapa? Karena dia nggak move on dari sedih. Jangan fokus pada penyakit. Penyakit itu hanya efek, gejala, masalah, akibat. Anda fokus pada sebab. Kalau sebabnya sedih, sedihnya diobati. Memangnya sedih nggak bisa diobati? Diobati. Nabi mengkabarkan obat-obat kesedihan. Obat kesedihan yang bisa dimakan. Talbina, tepung gandum, barley. Obat kesedihan yang nggak bisa dipegang. Di antaranya apa? Doa kesedihan. Obat kesedihan yang nggak bisa dipegang. Sholat. Obat kesedihan nggak bisa dipegang. Infak sedekah. Obat kesedihan nggak bisa dipegang. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati ini bakal tenang. Ya, obatnya kesedihan di antaranya juga apa? Iman dengan qadha dan qadar. Takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya takdir. Ya, ini obat semua. Ada, kalau kencing manis gara-gara kesedihan, berarti apa? Ya, kesedihannya diobati. Jangan fokus untuk menghilangkan kencing manisnya. Ini rahimahumullah, setan punya jebakan. Ya, makanlah, minumlah Anda dari halal yang thayyib, wahai para manusia, dan jangan ikuti langkah setan. Langkah setan diantaranya Anda dibisikkan untuk mendatangi pantangan penyakit Anda. Itu langkah setan. Apa tujuannya? Biar Anda nggak sembuh-sembuh. Kalau Anda terus sakit, pantangannya tetap Anda konsumsi, sampai para ulama di masa silam berwasiat. Satu kebodohan. Seseorang berobat dari satu penyakit, tapi tetap menjatuhkan diri pada sebab atau pantangannya. Benar banget. Ada orang misalkan batuk-batuk, kena bronko pneumonia. Setiap sore keluar dahak warna putih. Dokter bilang, ini sebabnya karena Bapak ngerokok. Ya. Wah, kalau seandainya dokter ngasih resep, ini resep obat untuk ngelebarin saluran nafas. Yang ini untuk infeksinya. Yang ini untuk memperbaiki paru-parunya. Yang ini NSAID-nya misalkan. Dikasih obat. Tapi dokter harus ngasih tahu. Tapi Anda harus berhenti ngerokok. Ini dokter yang cerdas. Menghentikan sebab. Kalau si pasien ternyata tetap konsumsi obat dokter, obat herbal, terapi, tapi dia masih ngerokok, satu kebodohan. Mengobati satu penyakit, tapi sebabnya masih dia datangin. Ini tipu daya setan. Ya, makanya setan, orang-orang yang punya masalah jin di dalam tubuhnya, ketika diruqyah, dia susah mau keluar, apa pengakuan dia? Nyaman tubuh ini. Orang ini sering ngerokok. Ini hobi kami. Malaikat nggak suka dengan bau rokok. Innal malaikata ta'adda kama yata'adda bani Adam. Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Maka apa? Konsentrasi, jauhi sebab. Maka setan akan terus membisikkan kepada Anda terjerumus pada konsumsi atau mendatangi pantangan penyakit. Biar Anda nggak kunjung sembuh. Sehingga Anda nggak bisa ikut kajian. Anda sholatnya ya nggak bisa sekhusyuk ketika sehat. Ya, yang laki-laki biasanya wajib ke masjid, dibikin nggak ke masjid. Dibikin sakit terus, dibikin pantangannya didatangin terus. Itu. Dan diantaranya mungkin Anda bakal tercengang, ternyata setan juga mengganggu anak kecil yang belum bisa dzikir. Anda perhatikan anak kecil sering dibisikin sama setan makan pakai tangan kiri. Anda lihat, nah tangan kanan, nah tangan kiri lagi. Kenapa? Dia belum punya benteng. Dia belum punya benteng. Makan yang halal tapi konsumsinya pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Padahal Nabi bersabda, jangan makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Minum, makan, minum tangan kiri, jangan. Karena setan makan, minum pakai tangan kiri. Kita nggak boleh nyerupai setan. Harus pakai tangan kanan. Mau alasannya gelasnya kotor, tetap kalau tangannya kotor, alasannya takut gelas kotor, nggak bisa jadi alasan. Ini dari Nabi SAW, tetap minum pakai tangan kanan. Farahmanahumullah, ini jebakan syaitan. Termasuk jebakan syaitan, di antaranya puncak-puncaknya jebakan
setan, yaitu diantaranya ketika sakratul maut. Itu perjuangan qarin, setan yang menemani diri Anda, perjuangan puncaknya biar Anda sulit mengucapkan la ilaha illallah. Biar Anda sulit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biar Anda meninggal dalam keadaan murtad, musyrik. Itu tujuan terakhirnya. Ya, demikian perjuangan Nabi mendakwahi Abu Talib sampai akhir hayatnya. Makanya ciri-ciri tanda husnul khatimah, dahinya berkeringat. Jiwa ini yang sakratul maut ini sedang berjuang untuk melawan qarin. Ya, untuk apa? Dia berusaha mengucapkan la ilaha illallah. Rahimanakumullah jami'an. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, wa'malu salihah, kemudian hendaknya Anda beramal saleh. Nah, ini habis makan yang halal dan thayyib, hendaknya kita beramal saleh. Tapi tipu daya setan jangan diikuti. Kita habis makan, habis minum, kemudian kita bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Mata kita, pikiran kita, tangan kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita, naudzubillah, kemaluan, jangan sampai. Makan halal dan thayyib, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Banyak memuji Allah. Yakini dengan hati, ini dari Allah semuanya. Kemudian wujudkan dengan amalan. Setelah makan halal dan thayyib, Anda sehat, semakin banyak mendatangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan kuat menjauhi larangannya. Barakallahu fikum. Fa ini rahmani wa rahmatullah jami'an. Kemudian kita kembali. Ini yang pertama. Kalau sakit, jadi kita kembali kepada pembahasan. Kalau sakitnya parah dan sakitnya bakal menjerumuskan dia kepada penyakit yang lebih parah dan kematian, berarti dokter, terapis, herbalis boleh memaksa si sakit untuk minum obat atau memasukkan obat ke infus misalkan, atau melakukan terapi yang terapi itu dia nggak suka, ya pengobatan ini dia nggak suka, tapi dipaksa oleh para dokter dan pengobat dan herbalis atau terapis, maka dokter yang memaksa, para pengobat yang memaksa ini nggak dosa. Kenapa? Karena berusaha menyelamatkan si sakit. Dengan apa? Prasangka kuat si pengobat. Dengan ghalabatud dhon. Beramal dengan apa? Firman Allah surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian itu betul-betul sayang. Ya. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, jikalau sakitnya sakit yang ringan, sakitnya itu ringan dan tidak dikhawatirkan pada si sakit itu malapetaka atau penyakit yang lebih parah atau kematian, maka bagi si dokter, si terapis, herbalis, ya, untuk memaksakan si sakit untuk mengkonsumsi obat atau melakukan satu terapi, dipaksa si sakit ini, maka hukumnya makruh. Tidak dianjurkan. Dilarang. Ada orang misalkan takut bekam, ya jangan dipaksa. Wong dia sakitnya nggak sakit parah. Ada orang takut difasdu, flebotomi, ya, dengan jarum ukuran 18. Kalau donor ukurannya 16. Ya, lebih gede jarumnya donor. Dan dia takut jarum. Ya jangan dipaksa. Kalau ada orang nggak mau minum herbal seperti kustul hindi karena rasanya pahit, baunya perengus kayak kandang kambing misalkan. Dia nggak suka. Ya jangan dipaksa. Kalau sakitnya nggak parah. Kalau sakitnya ringan. Kalau sakitnya nggak mengarah kepada yang lebih parah, ya jangan dipaksa. Paksaan seorang dokter, paksaan seorang terapis, herbalis, itu makruh. Dokter memaksa seseorang yang sakit
katakan sakit amandel, dipaksa minum antibiotik yang pahit, paracetamolnya pahit, ya, dikasih ada misalkan dexamethasone misalkan, juga pahit misal. Ini pahit-pahit semua. Ini orang yang kena amandel nggak mau konsumsi, ya jangan dipaksa juga. Nah, jangan dipaksa juga. Nah, apa? Memaksa seseorang yang dia nggak suka itu makruh. Kecuali kalau tadi ada efek, kalau nggak minum obat, amandel kamu sudah besar dan kamu tidak menjauhi pantangan, tetap minum es, makan minuman instan, tetap goreng-gorengan, ya amandel kamu semakin menutup jalur nafas kamu, kemudian bisa menimbulkan rematik pada jantung, maka hukumnya minum obat dan melakukan terapi, hukumnya bisa wajib. Nah, itu. Jangan memaksa orang sakit untuk berobat dengan cara Anda demi hanya uang fulus. Akhirnya apa? Anda terjatuh dosa. Memaksa seseorang yang nggak suka, udah. Silahkan nggak suka ya sudah. Nah, sedangkan dia penyakitnya ringan, nggak sampai menimbulkan keparahan, malapetaka, ya kematian apalagi, nggak sampai. Kecuali kalau hukumnya wajib tadi karena ada bahaya di baliknya. Ini contohnya rahimani wa rahmakumullah jami'an. Berkata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' wa yustahabbu alla yakrah al-marid 'ala ad-dawa'i wa ghairihi min at-ta'am, dan tidak dianjurkan bagi dokter atau para pengobat, para terapis untuk memaksakan si sakit atas obat tersebut atau yang selainnya dari makanan. Misalkan herbalis, pakai makanan-makanan herbal. Misalkan pakai sambiloto, brotowali. Ini pahit, dia nggak suka. Ya jangan dipaksa. Selama penyakitnya nggak mengancam jiwa dia, jangan dipaksa. Nah, ini diantaranya yang disebutkan dari perselisihan pendapat para ulama yang memang hal ini terjadi, ya, ketika antara kasus si sakit dan pengobatnya, ya, si sakit dan pengobatnya. Bukan hanya itu, memaksakan itu kadang bisa berwujud ucapan, kadang bisa berwujud perbuatan, kadang verbal, kadang juga perbuatan. Ini wujud paksaan. Ada seorang pengobat nggak pakai ngomong. Padahal kadang si sakit punya hak untuk menolak satu pengobatan. Dia punya, kadang dimintai tanda tangan. Anda siap apa enggak dengan resiko ini, dilakukan ini. Ya, itu haknya si sakit. Kalau saya nggak mau, ya jangan dipaksa. Tapi ada orang yang modelnya maksa. Nggak pakai bicara, nggak pakai komunikasi, tiba-tiba langsung dimasukkan obat ini dan itu. Ini nggak boleh. Tidak dianjurkan, ya, memaksa orang sakit tanpa ada komunikasi, padahal penyakitnya tidak membahayakan diri dia. Nah, ini rahimahumullah termasuk apa? Dalam fikih pengobatan. Fikih pengobatan. Kemudian kita lanjutkan hukum asalnya juga menurut Imam Nawawi sebagaimana dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid kelima halaman 115 yang tadi kita sebutkan, ya, wa yustahabbu alla yakrah al-marid 'ala ad-dawa'i wa ghairihi min at-ta'am, ya, yaitu tidak dianjurkan untuk memaksa orang yang sakit, ya, dengan minum obat dan yang selainnya dari makanan, ya, dari makanan ini nggak boleh. Kemudian terkait dengan ini juga ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan datang dari 4 sahabat, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, dan Jabir bin Abdullah. Anda lihat halaman 36, ya.
Hadis ini yang ulama berselisih pendapat akan kesahihannya. Adapun hadis ini disahkan oleh Syekh menjadi hadis hasan li ghairih dalam as-silsilah as-sahihah. Dan adapun Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari, juga Syekh Muqbil melemahkan hadis ini. Hadis ini seandainya sahih sesuai prasangka Syekh Al-Albani rahimallahu taala, maka hadis ini menunjukkan mukjizat dari Allah mengkabarkan bagaimana tubuh kita ketika sakit terkait nafsu makan. Kalaupun hadis ini lemah, sesuai prasangka Imam Nawawi, Imam Bukhari dan Syekh Muqbil rahimallahu taala, tapi makna hadis ini ada hikmah dan dibenarkan para ulama kedokteran Arab klasik. Apa bunyi lafaz hadis ini? La tukrihu mardhakum 'ala ta'am wa syarab fa inna Allah yut'imuhum wa yusqihim. Sering kami sampaikan ya, di antaranya lafaz hadis ini, janganlah kalian paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan, untuk minum. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan, Allah lah yang memberi minum. Jadi Anda nggak boleh paksa orang sakit untuk minum obat. Kecuali jika sakitnya kalau nggak minum obat bakal parah, semakin parah, dan bakal meninggal. Ya. Tapi kalau nggak gitu, Anda jangan paksa. Bukan hanya obat dari kedokteran modern, termasuk obat herbal, Anda jangan paksa. Termasuk makanan yang Anda hidangkan di hadapan anak Anda, suami Anda, istri Anda yang sakit, jangan dipaksa. Obat aja jangan dipaksa, apalagi makanan. Yang sekedar makanan juga jangan dipaksa. Nah, dan perlu diketahui, untuk mengkonsumsi obat itu butuh fisik yang kuat. Mau obat kimia, mau obat herbal. Kalau orang badannya sudah kering, tubuhnya sudah ngedrop, Anda kasih obat kimia atau obat herbal, dia bakal tambah ngedrop. Kenapa? Karena untuk mencerna obat kimia atau herbal itu butuh tenaga dalam tubuh. Termasuk kesalahan orang, ada orang sakit kronik, badannya sudah kering, kerontang, fisiknya drop, jantungnya sudah lemah, tetap dikasih habatus sauda dosis tinggi. Tetap dikasih antibiotik dosis tinggi. Jangan. Naikkan dulu tenaganya. Kalau gini caranya, kita para pengobat justru malah memperparah kondisi si sakit. Nah, ini rahmanahumullah jami'an. Makanya dinaikkan tenaganya, ginjalnya dinaikkan tenaganya. Dengan apa? Dengan labu kuning. Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus setelah itu dimuntahkan di tanah yang tandus. Disebutkan Allah dalam firman-Nya, kemudian Allah tumbuhkan yaktin. Yaktin yaitu apa? Labu kuning, walu, labu parang, pumpkin. Dan labu kuning ini untuk apa? Meng-up tenaga Nabi Yunus yang sudah drop. Nah, kalau ada orang drop pakai labu kuning tanpa menisbatkan sunnah. Labu kuning ini sebagai apa? Sebagai tonik untuk menguatkan ginjal Anda, tenaga jantung Anda. Ya, ini Masya Allah. Ini keutamanya. Nabi Yunus yang lagi drop, ya, dikasih apa? Penguat. Ini labu kuning. Kalau Anda dapati orang sakit lagi drop, jangan terus digempur dengan obat. Yang pakai obat kimia, sampai antibiotiknya 2 jenis, dibom. Yang pakai obat herbal, ya, karena menurut dia penyakitnya dingin, dikasih habatus soda sama kustul hindi, sama jahe merah, semua panas-panas semua. Sedangkan tubuh dia padahal sudah lemah banget. Jangan. Nah, maka perlu di-up dulu, baru dikasih obat lagi. Ini rahimahumullah jami'an. Jadi apa? Orang sakit jangan dipaksa makan obat, jangan dipaksa makan minum. Yang Anda pikir dengan banyak makan minum bagi orang sakit itu akan mendekati kepada kesembuhan. Salah. Ya, bahkan disebutkan Hippokrates, ya,
disebutkan Hippocrates dalam teori dia, ya, padahal Hippocrates ini bapak kedokteran Yunani yang meninggal sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berwasiat, memberikan makan kepada orang sakit sama saja memberikan nutrisi pada penyakit. Nah, jadi kalau orang sakit, jangan tambah dikasih banyak makan. Nah, kamu udah mau sekolah besok, makan yang banyak ya. Ibu bikinkan makanan kesukaan kamu. Suamiku, kamu sudah sakit 2 pekan, 2 minggu kamu sudah nggak kerja, makan yang banyak biar lekas sembuh. Kalau gini terus, bulanan kita bakal merosot. Nah, salah. Jadi jangan dipaksa makan. Mau sehat, mau sakit, jangan dipaksa makan. Ya, hadis ini pelajaran bagi kita. Jangan paksa orang sakit untuk makan. Termasuk makan obat atau makan herbal atau makan makanan harian. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena sesungguhnya apa? Allah lah yang memberi makan, Allah memberi minum. Bagaimana cara Allah memberi makan, Allah memberi minum? Bukan Allah ngirim malaikat. Bukan. Bukan Allah menggerakkan hati tetangga ngirim biskuit. Bukan. Tapi apa? Dibikin diantaranya dengan kita nggak nafsu makan. Lidah kita pahit. Kita demam. Itu semua bioritme dari Allah untuk orang sakit. Ketika demam, dijadikan tubuh kita menggodok penyakit. Ketika demam, kulit-kulit kita, pori-pori terbuka, keluar keringat, penyakit dibuang, kelembapan dibuang, uap-uap beracun dibuang. Nah, ketika Anda sakit lidah pahit, itu alarm liver Anda sedang lemah, capek dengan makanan yang Anda makan sebelumnya. Seandainya liver Anda, lambung Anda, limpa Anda bisa bicara, teriak, dia bakal teriak, Pak, Bu, cukup, jangan dolimin kami. Biarkan liver ini istirahat dan menyelesaikan PR dari apa yang sudah Anda makan sebelumnya. Makanya ketika Anda sudah sehat, tiba-tiba apa? Ketika Anda masuk masa rehabilitasi, apa yang Anda rasakan? Rehabilitasi dari sakit, nafsu makan tiba-tiba melonjak. Menunjukkan apa? Liver sudah kuat. Anda nggak nafsu makan. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Anda. Kambing, kucing, anjing, ular, bebek, ayam, hewan-hewan kalau sakit nggak mau makan. Kalaupun makan, sedikit seperlunya. Bukan berarti ketika sakit harus puasa. Enggak. Justru saking sayangnya Allah, Allah menciptakan tubuh kita dan Allah mengkabarkan kepada kita, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara Anda ada yang sakit, tentunya sakitnya bukan sakit ringan, sakit berat. Karena penyakit itu ada 3, ringan, sedang, berat. Bagi mereka yang penyakitnya berat, oleh Allah nggak dianjurkan puasa, diqadha di hari yang lainnya. Kenapa? Kalau Anda sakit, Anda maksakan diri puasa, sakit Anda tambah parah. Akhirnya banyak Ramadan bakal hilang. Makanya mending kalau Anda sakit-sakitnya berat, nggak usah puasa, perbaiki diri Anda, lekas sembuh, lekas puasa. Nah, begitu pula ketika Anda safar, bebannya itu ada 3, ringan, sedang, berat. Kalau safar Anda memberatkan diri Anda jangan paksakan puasa. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Bukanlah satu kebaikan ketika seseorang safar dalam keadaan dia puasa. Memaksakan diri. Kenapa? Sampai ke tempat tujuan, dia capek, sakit, akhirnya hari-hari esoknya malah nggak puasa. Mending sekarang safar jauh, nggak usah puasa, Anda tetap makan, besok sampai tempat tujuan, Anda bisa puasa. Indahnya Islam. Nah ini rahmatullah, sekali lagi jangan dipaksa. Terus bagaimana caranya Allah memberi makan, memberi minum? Ternyata ketika kita nggak banyak makan, kita nggak banyak minum, ketika kita sakit, justru saat itu Allah memberikan makanan minuman untuk kita. Berupa apa? Disebutkan sebagian masyayikh al-mu'asirin di zaman sekarang, ternyata dari penelitian ketika kita nggak banyak makan, nggak banyak minum, darah kita lebih sehat, darah kita lebih encer, ya, leukosit naik. Disebutkan para ahlinya, kalau kita puasa 3 hari saja berturut-turut, leukosit melejit seperti puasa ayam melbid, apalagi puasa Ramadan kemarin 1 bulan berturut-turut melejit, leukosit naik.
darah jadi bersih. Ya, yang tadinya kotor, hitam jadi merah. Yang tadinya kental, pekat jadi encer. Yang tadinya baunya amis banget, nggak begitu amis. Ya. Nah, oleh karena itu ketika puasa, apa? Setan merasa tersiksa. Darah yang kental disukai setan sudah nggak kental lagi. Makanya penyakit yang kita rasakan gugurin dosa kita. Untuk menggugurkan dosa kita, termasuk pengaruh setan juga apa? Digelontorin. Rahimahumullah jamaah, ini hikmah. Ya, jangan pernah berburuk sangka dengan apa yang kita alami dari takdir buruk dari Allah, termasuk penyakit. Ini rahimahumullah jami'an. Berikutnya juga kalau kita perhatikan ketika sakit, kadang obat itu nggak harus pahit. Obat itu nggak harus pahit. Kadang ada obat yang enak. Obat itu nggak harus pahit. Ya, ada obat yang enak. Seperti Anda sakit menjaga pola makan saja, sudah obat. Ya, obat itu nggak harus identik dengan yang pahit brotowali, sambiloto. Yang pahit antibiotik, paracetamol. Bukan, nggak harus pahit. Ada saatnya obat manis. Memang ada saatnya obat pahit, dia nggak suka. Contoh, kalau kedokteran Arab klasik, ada namanya aloe vera Arab yang dikenal namanya subur. 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 Anda tahu sabar? Sabar itu dari bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aslinya bahasa Arab. Disebutkan ahli kaumus Arab Indonesia, bahwasanya 80% bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Ya, zaman sekarang aja Gen Z banyak yang merusak bahasa Indonesia yang paten, yang 80% dari bahasa Arab. Ya, subur itu dinamakan subur, disebutkan dalam syair Arab, as-sabr kasmihi. Ya, disebutkan as-sabr kasmihi, murun madaqatuhu, walakin awaqibuhu kal asali. Ya, kal asali. Fa ini rahimahumullah jami'an, syair yang sangat indah. Syair yang sangat indah. Sabar itu seperti namanya. Sabar itu seperti namanya. Namanya sabar diambil dari tanaman subur. Tanaman subur, tanaman apa tadi? Aloe vera, lidah buaya. Ya, lidah buaya. Kalau lidah mertua sih pedes. Kalau lidah buaya ini pahit di Arab. Ya, yang pedes. Ya. Biasanya menantu itu gampang baper sama mertua. Kalau suami sama mertua enak-enak saja. Ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan, ini menantu sama mertua, ini ajaib. Ya. Jangankan si perempuan sama mertua, si perempuan ini punya suami, suami berbuat baik kepada anak perempuannya, si perempuan ini istrinya cemburu sama anak perempuannya. Apalagi sama mertuanya. Sebagian wanita, na'udzubillah, akhlaknya ketika seorang suami infak, sedekah, ya, kepada apa? Ibunya sendiri, si wanita cemburu. Ini akhlak demimah, akhlak yang jelek. Nah, rahimahumullah jami'an, makanya as-subur kasmihi, sabar seperti namanya. Namanya sabar diambil dari kata apa? Subur, aloe vera Arab. Aloe vera di Indonesia nggak pahit, di Arab pahit. Namanya sabar seperti aloe vera Arab. Murun madaqatuhu, kalau dikonsumsi rasanya pahit. Pahit banget, hampir kayak sambiloto brotowali. Tapi ini lebih pahit. Ya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kalau di Indonesia mungkin ada namanya jadam, jadam Arab. Itu namanya subur hajari, subur yang sudah berbentuk seperti batu. Ada yang saili, bentuknya seperti cair encer. Ada yang utuh, ya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi hasilnya kalau dia menahan rasa pahit lebih manis daripada madu. Contoh, aloe vera Arab ini pahit. Kalau dipaksakan minum untuk orang yang sakit seperti apa? Kencing manis, ambeien, tipes, cacingan,
kanker, ya, orang yang perdarahan, ini aloe vera Arab sangat manjur banget. Rasanya pahit, tapi kalau dikonsumsi pahitnya ini, hasilnya lebih manis daripada madu. Makanya Anda kalau sabar dengan pahitnya sesuatu yang Anda rasakan, hasilnya lebih manis dari madu. Yang paling pahit tetap pahit kalau Anda di madu. Itu tetap pahit bagi wanita. Ya. Nah, rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum, wa fikunna jami'an, fa ini, sabar yang Anda rasa dari takdir buruk, itu pahit. Tapi kalau Anda sabar, lebih manis dari madu. Nah, Anda perhatikan, subhanallah, banyak sekali penyakit karena wanita nggak sabar, laki-laki nggak sabar. Kami dapati kapan hari di Surabaya, ada ibu-ibu perutnya besar. Ya, ini tanpa sebut nama, jadi tidak mengapa kalau mungkin si sakit menyimak kajian ini, semoga jadi ibrah yang lainnya. Si ibu ini perutnya besar, kakinya besar, didorong pakai kursi roda. Waktu itu konsultasi pribadi. Si perempuan masalahnya ini, laki-laki masalah ini. Ternyata perempuan ini suka nyimpen masalah, suka mendem. Laki-lakinya ternyata sering tingkah lakunya, ucapan dia nyakitin si istri. Si istri diem saja, gak ada komunikasi suami istri. Mendemnya dia, timbullah kanker di rahim. Kakinya besar. Setelah ketemu, solusinya simpel. Si bapak bantu si ibu agar hatinya gak sakit lagi. Si ibu kalau punya masalah sama si bapak, ngomong masalahnya apa. Buka komunikasi. Ridho dengan qadha dan qadar. Sibukkan baca Al-Quran. Sibukkan sholat. Lakukan terapi ini, terapi itu. Selesai. 2 minggu kemudian dari Surabaya, saya waktu itu di Mojokerto. Datang 2 minggu kemudian. Tat, ingat kami nggak, Tat? Aduh, nggak ingat saya. Saking banyaknya orang udah nggak keinget. Yang dulu pakai kursi roda, perutnya besar, nggak bisa jalan. Ini kami, Tat. Oh, alhamdulillah ya Allah. Lah sekarang kursi rodanya mana? Sudah nggak perlu kursi roda. Pertemuan kedua, nasihat lagi, terapi lagi. 1 minggu kemudian, jadi total cuma 3 minggu. Chatting lagi. Alhamdulillah, Tat. Keluar dari rahimnya benjolan yang besar. Kemudian perutnya jadi kempes, kakinya mengecil. Coba. Nggak semua tumor kanker itu dioperasi. Lihat dulu sebabnya. Nah, ini rahmatullah, maka kami katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Kalau Anda tahu caranya. Kalau Anda bisa menegakkan diagnosa, sebabnya apa? Tentukan obatnya. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa'ud da'i bara'abidnillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Kalau ada kanker, 4 tahun di kemo, berarti nggak cocok. Kenapa Anda nggak move on? Cari dulu. Nah, berarti nggak cocok. Harusnya penyakit itu diobati nggak bertahun-tahun. Pasti ada yang perlu dikoreksi. Evaluasi. Nah, ini rahmatullahi wa rahmakumullah jami'an. Sekali lagi, jangan paksa. Ya, ada saatnya obat itu manis, ada saatnya obat itu pahit. Kalau Anda sabar dengan pahitnya obat ini, ya, Anda memaksakan diri Anda minum obat sebagaimana diresepkan oleh dokter, terapis, herbalis, ya. Anda sabar dengan cara ini, maka hasilnya lebih manis daripada madu. Termasuk orang yang sehat, jangan dipaksa makan. Sudah kami sampaikan di antaranya hadits yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari hadits Maimunah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW dibawakan menu makanan oleh 2 orang sahabat, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang 2 sahabat ini Maimunah adalah bibi dari mereka berdua. Berarti mereka berdua termasuk mahramnya Maimunah, dan Maimunah termasuk salah satu istri Nabi SAW. Membawa 1 hewan buruan namanya dhab, daging kadrun, kadal gurun, kadal Arab. Maimunah menghidangkan di hadapan Nabi bersama Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid 3 menu makanan: akid, keju, samen, minyak sapi, kemudian dhab, daging kadal Arab.
Nabi yang lihat, perhatian. Ini daging apaan? Makanya Allah berfirman, "Fal yang duril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan. Lihat, halal apa haram. Termasuk dilihat juga disukai apa enggak. Termasuk lihat juga makanan ini bikin sehat, bikin sakit. Lihat juga makanan ini pantangan bagi diri Anda apa bukan. Lihat juga Anda kebanyakan makan apa enggak, terlalu sering apa enggak. Ini rinciannya banyak. Lihat juga Anda makan di jam-jam yang benar apa enggak. Kalau kita mau detail menu makan yang benar. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Mahadzal lahm?" Daging apa ini? Kemudian kata Khalid bin Walid, "Hadzal lahmud dhab." Ini daging kadal Arab, ya, alias daging kadrun, daging kadal gurun. Kemudian kata Khalid bin Walid, "Ahramun hu ya Rasulullah?" Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi. Fa ana ajidu fi nafsi u'afu." Ini enggak haram. Cuma ini kaum Quraisy enggak biasa makan daging kadrun. Jadi aku menjaga diriku dari makanan yang aku enggak suka dan kaumku enggak suka. Nah, Nabi sedang dalam keadaan sehat, enggak sakit. Tapi Nabi kalau ngelihat makanan enggak suka, Nabi enggak mau makan. Di sini kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, termasuk ada bimbingan. Kalau Anda enggak suka, walaupun Anda sehat, jangan dipaksa makan. Ya, termasuk minum obat. Minum obat itu ketika kita sakit saja. Jangan ketika kita sehat dipaksa minum obat. Jangan. Malah makruh. Ya, orang sehat-sehat disuruh minum obat yang dia nggak butuh. Bisa jadi makruh. Kenapa? Malah menimbulkan penyakit. Ya. Subhanallah, contoh ada orang sehat rutin minum habatus sauda sehari 3 kali. Habatus sauda terus. Contoh musim pandemi Covid, dia sempat kena Covid, minum habatus sauda kustul hindi. Kemudian sudah sembuh. Kalau sudah sembuh harusnya stop. Tapi karena was-wasnya dia, minum 2 tahun minum habatus sauda kustul hindi. Akhirnya bakal menimbulkan penyakit. Tubuh yang sehat dikasih obat. Bakal tubuh itu bergeser seperti sifat herbal obat yang diminum. Karena herbal sifatnya panas kering, maka penyakit yang muncul bakal panas kering. Kulitnya kering, rambutnya kusam kusut, rontok. Ya, BAB-nya susah. Ya, kenapa? Usus jadi kering. Kenapa? Salah konsep. Nah, ini rahmatullah, ketika sehat pun ya, Nabi melihat makanan yang nggak disuka, nggak mau makan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini ada kaidah. Kaidah yang sangat azim dalam ilmu kedokteran. Yaitu apa? Jangan makan apa yang Anda nggak suka. Kalau Anda memaksakan diri makanan yang Anda nggak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Contoh, bahaya dari sisi agama, Anda bisa mencela makanan yang Anda nggak suka, yang Anda makan sekarang. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtahu akala wa ila tarakah. Nabi nggak pernah mencela makanan seumur hidupnya. Kalau suka dimakan, kalau enggak, ya nggak dimakan. Tanpa harus komen. Kata Imam Nawawi, Anda cukup mengatakan, ini makanan kok asin, itu sudah mencela makanan. Apalagi makanan yang Anda nggak suka, Anda makan daging kadal gurun. Tiba-tiba Anda bilang, ih menjijikkan. Anda sudah mencela makanan. Kemudian efek dunia. Ketika keinginan dan pencernaan nggak berjalan bersama, nggak sinkron, nafsu nggak ada, keinginan nggak ada, tapi dipaksa. Apa yang terjadi? Bisa mual, bisa muntah, bisa diare, bisa demam, bisa alergi, bisa pusing, dan lain sebagainya. Makanya bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sisa waktu sekitar 9 menit, mungkin bisa untuk tanya jawab. Pak, insya Allah berikutnya kita masuk halaman 38 ya. Halaman 38. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Ini terkait ini ya, saya kan ada mah ya Ustadz. Jadi ada yang saranin untuk sering makan walaupun sedikit-sedikit. Apa bedanya tadi yang tidak boleh sering makan ya? Bedanya apa itu Ustadz? Karena kan kalau punya mah katanya sedikit sering tapi sedikit-sedikit gitu. Saya mau nanya itu. Yang kedua, saya kan memang ada kista Ustadz. Dan itu pantangannya tuh banyak banget makanannya. Sampai saya bingung, ini kayaknya saya nggak bisa makan apa-apa nih. Akhirnya saya makan tuh yang dipantang itu gimana tuh Ustadz? Apa itu mendekati dengan tadi sifat syaitan ya Ustadz? Yang terakhir ini Ustadz, kan kista saya kan masih ada Ustadz. Dan dokter menyarankan untuk operasi di angkat rahimnya. Tapi saya pikir apakah dengan cara puasa itu bisa menyembuhkan atau tidak gitu. Karena teman saya bilang coba puasa Daud Mbak mungkin bisa gitu. Karena kan saya nggak tahu nih sebabnya apa karena dari makanan, apa karena dari sisi psikologi atau karena apa tadi hormonal. Karena pas periksa di dokter tuh dibilangnya hormonal, jadi harus diangkat rahimnya. Jadi kerja hormonalnya tuh bisa berhenti gitu Ustaz. Itu yang saya mau tanyakan. Mohon ininya ilmunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terkait dengan kista, biasanya pasangannya kista ada miom juga, ada pasangannya kista nanti ada juga gangguan hormonal, ya ada gangguan masalah kista juga ada gangguan menstruasi, daurah syahriyah, ya ini satu paket sebenarnya. Dan kalau dibilang harus diangkat rahim, ini tindakan ekstrim. Hippocrates mengatakan operasi adalah tindakan ekstrim. Huang Dinejing dalam kitab Huang Dinejing kedokteran Cina klasik yang ditulis 3.500 tahun sebelum Masehi juga menyebutkan penyakit yang susah diobati ternyata kembalinya kepada makanan. Ya. Berapa banyak kami dapati dokter-dokter obsgin ketika mendapati, dokter bedah juga ketika mendapati kasus kista, bahkan si pasiennya berkata, dok angkat saja kista saya. Dokternya bilang, bu pulang saja ibu. Obatnya ibu itu makanan ibu dibenerin, bukan dioperasi. Apalagi angkat rahim, termasuk keputusasaan. Ya. Dan Anda lihat, kalau ada kista, ya, ada kaitan kista dengan darah dan hormon. Ya, Anda perhatikan dua penyebab utama faktor medisnya, darah itu kental dan hormon itu kacau dari makanan dan psikis. Kalau makanan kacau, darah bakal kental, hormon pun ikut kacau. Dan hormon berjalan juga melalui peredaran darah. Nah, kemudian psikis. Kalau psikis Anda bermasalah, ima stres, ima dendam, ya, maka apa? Darah juga bakal kental, pekat, jantung memanas. Darah hitam kental pekat, kurang kelembapan dalam darah, hormon juga bakal kacau. Obatnya apa? Obatnya hilangkan sebab. Sebabnya apa? Jangan bikin darah Anda kental, pekat, hitam, kotor yang mengacaukan hormon. Berarti apa? Anda lihat, kalau Anda dominannya ke arah makanan, yang perlu diperbaiki, perbaiki makanan Anda. Kalau Anda merasa Anda punya dendam, sedih berlebihan, ya ini yang diobati. Kalau dua-duanya ada, ya dua-duanya diobati. Nah, dua-duanya diobati. Nah, berikutnya, ini kalau kita keluar dari kasus non medis ya, keluar dari kasus sihir atau gangguan jin nasab. Kalau Anda ini dua hal ini ada, berarti Anda konsentrasi pada hal ini. Dan berapa kali kami dapati kasus, di antaranya bahkan ada dokter spesialis kecantikan, ada bidan, ada juga mereka tenaga medis, ya, para medis, ya, juga terapis juga yang mengeluarkan kista dan miom. Hanya diperbaiki pola makan, 2 bulan, 3 bulan, kistanya hilang. Tanpa operasi, tanpa obat kimia.
tanpa obat herbal, hanya pola makan. Kita belum ngomong herbal, hanya pola makan. Pola makan diperbaiki saja. Kalau ada sikisnya tentunya ikut diobatin. Ya, obat herbal makanannya gimana? Seperti pola makan yang sering kami cantumkan dalam buku yang Anda miliki. Di halaman terakhir Anda baca aplikasinya. Pagi kurma semangka, kurma timun, sudah obat. Panas dingin ini untuk menormalkan hormon. Timun ini untuk ngencerin darah juga. Timun dingin, kurma panas. Nah, kemudian dibantu dengan apa? Membersihkan darah yang kotor. Ima dengan bekam atau fasdu. Kalau fasdu berada di titik namanya titik sofin. Ya, titik di vena, pembuluh darah vena di depan mata kaki bagian dalam. Ya. Yang untuk ngencerin darah bisa pakai herbal yang lainnya. Ya, untuk menjadikan darah nggak terlalu panas. Ya, kalau ada gangguan lihat kalau Anda condong ke arah panas, Anda berarti pakai daun bidara. Pakai daun bidara. Kalau Anda dominan panas. Kalau Anda dominan dingin, ya sebaliknya timun juga ngencerin darah. Timun juga ngencerin darah. Nah, itu insya Allah yang bisa Anda lakukan. Ya, Anda pola makan panas dingin, Anda tentukan dulu, Anda dominan panas apa dominan dingin. Kalau Anda dominan panas, berarti makanan-makanan yang panas jadi pantangan Anda. Santan, goreng-gorengan, ya, kambing, ayam, bebek, tepung, roti, jahe, gula, garam, sayur warna gelap, bayam, kangkung, daun singkong, ya. Kemudian buah yang terlalu manis seperti durian, nangka, kelengkeng, rambutan, ini di stop. Kalau Anda dominannya panas, Anda konsumsi pendinginnya. Kalau Anda dingin, ya dibalik saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ini cara yang pintas untuk mengobati kista Anda. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja insyaallah. Ternyata sudah jam 11.29. Cukup ya? Karena saya masih ada perjalanan ke Cinere. Rute berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah angkat penyakit di antara kita. Semoga Allah jaga keluarga kita. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta